show nggak dibayar atau dijanjikan sesuatu thank you aja hilang Thank you, panitianya. parah. Pernah begini nggak? Gini, pernah 1 kali aja sih untungnya. Halo Cindonesia, ini saya Hasan Karman. Kita jumpa lagi di podcast Cindonesia. Dan kali ini saya mengundang seorang bintang tamu, narasumber kita, seorang penyanyi Mandarin papan atas loh ya. Cukup top dan sering mengadakan show baik dalam negeri, keliling se-Indonesia, juga di luar negeri. Nah, siapa tamu kita? Inilah penyanyi kita, narasumber kita yang top, Huang Jiajia. Halo. Apa kabar, Cia? Kok Haka? Apa kabar? Makasih ya udah diundang di podcast Cindonesia. Siap. Dulu pernah undang saya sebagai narasumber, sekarang gantian saya yang Bener. jadi host ya. Iya, dibales dong ini. Jadi tadi kena macet gila ya? Aduh, biasalah ya. Sebenarnya ya gitulah. Kadang-kadang macet kan nggak bisa prediksi ya kan. Saya jauh di Tangerang ya. Iya. Menuju Jakarta. Ketemu 2 kemacetan. Waduh, Di penuh tol. perjuangan ya. Perjalanannya bener-bener. Thank you. Oke, Cia, mungkin Indonesia ingin tahu Ya. seorang Huang Jiajia yang sekarang sudah sangat terkenal di Indonesia lah ya, di kalangan pencinta lagu Mandarin. Lahir di mana? Saya lahir di Brastagi, Sumatera Utara. Oke. Lahir. Wih. Tahu dong Brastagi? Brastagi tahu, daerah dingin itu. Iya, jadi dia deket Danau Toba situ. Hmm. Saya lahir Brastagi, terus umur 3 tahun. Jadi di situ cuma numpang lahir doang nih. Sampai 3 tahun saya pindah sekeluarga semua sampai ke Surabaya. Oh. Jadi Udah sampai besar, sampai sekolah di Surabaya semua. hijrah ke Jakarta kapan? Pindah ke Jakarta? Pada saat married. Married. Itu 8 tahun lalu. Oh, udah married nih. Udah dong. Saya kira masih jomblo, udah married ya. Iya. Anak berapa kalau gitu? Anak cuma 1. Satu ya. Iya. Oke. Ada rencana punya lagi loh. Sekarang belum ya. Belum lah. Baik. Oke, pendidikan berarti dihabiskan di mana? Di Surabaya juga? Iya sih. Pendidikan sebenarnya saya sampai SMA aja sih. Sampai Sampai SMA ya? SMA aja. Jadi ya. Nah, ini ada kasus dulu waktu di sekolah sampai SMA aja. Memang sekolah saya tuh pas-pasan dari dulu. Mungkin lebih ke seni gitu, dibilang seni. Ada jiwa seninya udah Terlalu banyak jiwa seni, jadi kayak akademik tuh kayak aktif ke sana gitu ya. iya, aktif kesana betul. Dari sekolah tuh sudah ikutin kegiatan menyanyi. Pokoknya ada band ikut, ada paduan suara ikut, suara 2, suara 3 gue bisa. Ini justru saya mau tanya, berarti sejak awal sangat usia muda sudah ada bakat menyanyinya. Dari kecil bahkan. Bakat atau belajar atau pernah di ikut kursus diajarin gitu? Aku gak pernah ikut les atau kursus nyanyi. Jadi mungkin aku sebutnya ini sebagai bakat kali ya. Jadi Bakat, ya. kemauan ya mungkin plus bakat juga kayak gitu. Apa mungkin karena Dari dulu ini lucu, waktu SMP itu udah suka rekam sendiri di rumah. Pakai masih zaman kaset. kaset ya? Itu udah di rumah kan ada karaoke itu. Ini aku kan kayaknya bisa. Zaman kamu udah ada karaoke tahun berapa tuh? Oh, ada kan zaman Laserdisc tahun lah. Sudah ada karaoke ya? Zamannya Andy Lau. Itu kan ada Laserdisc itu. Saya ingat karaoke itu muncul tahun 80-an. Iya. Pertengahan akhir ya? Aku iya, pertengahan 89 gitu lah kali Iya, ya. 80 lebih ya. Iya, sekitar 90-an gitu. Ya sih kan umur Itu kita selisih cukup jauh. ketahuan langsung. Ketahuan generasinya ya Iya, kan. iya. Iya, waktu itulah. Jadi situ mulai kayak suka utak-utik kaset, ada recording, itu saya record sendiri suara sendiri. Kayak dari dulu kayak nggak ada yang nyuruh gitu loh. Jadi Sendiri bukan suka. karena difasilitasi oleh orang tua? Enggak, bukan. Jadi orang tua kebetulan emang dari dulu kan memang mungkin orang zaman dulu hobinya karaoke ya di rumah. Jadi bukan karena kegiatan di gereja atau apa begitu? enggak juga. Enggak ya? Kegiatan gereja tuh karena memang aku suka. Jadi kegiatan apapun di gereja yang berkenaan dengan nyanyi gue ikut. Iya. Di sekolah juga gitu, berkenaan dengan nyanyi gue selalu ikut gitu. Oh iya, Kayak kalau saya memang pengalaman karena di gereja tuh ikut paduan suara 1, 2, 3. Iya, aku juga. Jadi nggak sadar kita jadi bisa pecah suara gitu loh. Iya, betul. Ya, masa-masa itu. Belajar ya. Oh, jadi sejak usia muda udah main karaoke ya? Iya, karaoke-nya lagunya ya itu kayak Andy Lau, zaman-zaman tahun itu. Jadi rekam-rekam suara sendiri, ada kaset gitu. Nah, sampai berapa
di Surabaya itu Cia mulai nyanyi, mungkin awalnya ya, sampai terjun menjadi, saya katakan mungkin sekarang udah penyanyi profesional ya. Ya. Sejak kapan itu mulai? Sejak SMA ya, saya bisa bilang Tampil di SMA. mana maksudnya di? Tampilnya di ini, sanggar. Jadi kebetulan waktu di Surabaya itu ada sanggar, Mm, dia sanggar tari dan nyanyi. ya. Dulu kan ada tren wedding gitulah. Oke, ya. Tren wedding ada sanggar tari. Jadi Ada Surabaya nyanyinya. sudah ada ya? Sudah ada. Bukan hanya di Jakarta aja ada gitu-gitu ya? Saya malah nggak tahu di kota lain, saya tahu di Oh, Surabaya. Jadi ya itu di Surabaya sudah ada ikut. Terus aku kayak ikut lomba gitu, terus ketemu dong sama peserta lain gitu kan. Dan dia nawarin, gue ada buka sanggar nih, lu mau gabung Oke. kita nggak? Oh mau banget, gue seneng kayak begitu, seneng kegiatan gitu ya. Gue langsung pokoknya ada kesempatan gue masuk dah gitu. Jadi ya itu di kesempatan itu saya belajar manggung, dia kasih panggung kan, Oke. dikasih panggung. Jadi hampir setiap minggu ada. Oh, jadi Walaupun waktu itu honornya masih puluhan ribu ya. ini sanggar itu berarti semacam kayak manajemen gitu. Jadi kalau ada acara Dia lebih ke dancer tapi Bisa. ada singingnya gitu loh paling. sudah kasih honor. Ada ya itu kita anggap profesional ya, walaupun honornya cuma berapa puluh ribu. Jadi untuk anak SMA kelas 2 ya, Gede ya. itu bukan gede sih, artinya belajar ya. Kita Ya. merasa kita bukan mau duitnya gitu. Ya. Kayak gitu sih waktu itu. Jadi ya terusin aja dari situ 3 tahun di dalam Absolute Singing and Dance Group namanya. Udah dari situ aku keluar dari situ, aku ikut lomba yang lebih high lah ya, kayak di dulu zaman ini masih ada highlight. Nah gue ikutin tuh kayak begitu. Terus di Medan ada lomba, saya ikutin. Terus saya sambil bisa melihat, oh ini toh di Indonesia penyanyi Mandarin, oh ini toh lawannya, oh ini gitu loh. Ya guys itu. Waktu itu ikut lomba pernah menjadi apa ya, ini pengalaman saja, apakah sudah menjuarai atau ya tetap hanya ikut situ nggak menjuarai? Itu kan pengalaman berharga. Betul. Banyak gak juaranya sih, paling juara ada 1 kali, itu pun ya karena sebenarnya nyanyi itu lomba gitu tuh ada strateginya juga. Kayak misalnya kayak saya ikut lomba pertama mungkin kalah ya. Aku kalah ya, aku merasa aku not bad kok dibanding dengan penyanyi yang juara 1 itu. Tapi setelah ditelusuri ternyata juri itu ngaruh. Kita harus pelajari, oh jurinya siapa. Itu ngaruh banget. Begitu next ada lomba lagi, gue udah pinter udah juri itu ya. Oh juri ini, gue tahu dia suka lagu apa. Gue gampang aja nyanyi lagu ini aja udah lu juara 1 gitu. Kayak ada strategi tertentu gitu loh. Jadi mungkin Cia mungkin setuju ya bahwa ikut lomba menjuarai atau tidak itu tidak menjamin seseorang bisa menjadi penyanyi top gitu ya. Sangat tidak menjamin. Tidak ya. Sangat tidak menjamin. Banyak yang juara malah nggak jadi penyanyi berikutnya ya. Tapi memang bukan berarti tidak sama sekali. Gue juara gue pasti nggak jadi profesional, nggak juga. Tergantung semua, bukan. Maksudnya faktornya bukan dari lomba sih memang. Dari ajang perlombaan itu, bagaimana akhirnya kamu terperosok jadi penyanyi beneran? Waduh ini nyungsep ya. Jadi menekuni keterusan gitu. Oke. Ya benar-benar. Jadi dari ingat banget ini. Jadi habis dari tadi lanjutannya. Titik ininya. Iya. Itu dari kan tadi udah jadi penyanyi profesional walaupun murah tuh. Nah, terus masih ikut lomba, ikut ajang segala macam. Terus kenal lah sama satu orang produser rekaman di Surabaya yang NAV Nirwana Record itu. Berawal lah dari situ. Jadi dari situ Nirwana Record itu cukup terkenal sih. Iya kan, dia kan orbitin penyanyi cukup banyak kayak Meriam Bellina, Gomblo, Benny Panjaitan, itu semua di tangan dia. Cuman kan semenjak pandemi kan dia langsung dari tadinya Jakarta dia pindah ke Surabaya. Nah, terus tetap produksi NAV Karaoke Keluarga kan menjamur di mana-mana saat itu populer kan ya. Terus ya saya waktu itu hanya sebagai penyanyi untuk ngisi suara di proyek karaoke-nya dia sebenarnya. Oh, jadi karaoke yang dia bikin kan biasanya memang ada suara aslinya ya. Ada suara asli. Jadi dia produksi musik supaya orang bisa karaoke lagu apapun lah intinya. Cuma kan nggak ada penyanyinya. Dia saya lah gitu. Waktu itu recording itu dia ada cantumkan nama Cia nggak atau nggak ada? Nah,
Kayaknya nggak Nah, ada ya? ada, Ada tapi ya? dia pakai nama yang panggilan aja kayak CIA gitu. Oh, Terus ya mama aku bilang, "Janganlah, harus ada marganya lah, iya. marganya Kuang taruh loh." Jadi Hmm. agak sedikit cekcok lah antara Supaya ada orang inget ini nyanyinya siapa gitu kan? iya, kayak bagi dia tuh kayak, cuma penyanyi ngisi-ngisi doang lah sebenarnya awal-awalnya. Tapi karena saya nih cukup didukung sama orang tua ya, nyanyi itu cukup Jadi orang tua mendukung ya? mendukung. Jadi cukup di-support, jadi, maksudnya kayak nggak sampai di sini aja. Jadi, kaset-kaset yang kita buat itu, kita bisa pasarkan. Oke. Kita sendiri yang masarin, ada perform di mana-mana, kita sendiri yang jualin, kita aktif. Jadi kita bisa jual banyak gitu, sampai ribuan. Jadi bosnya ya rasanya, "Oh, kok anak ini cukup aktif ya, jalan." Jadi dilanjutin terus sama dia, "Yuk bikin album lagi, next." Terus gitu, sampai banyak tuh, sampai album banyak Berapa? lah. Sekarang total kan udah 17 album ya. Oh, kamu udah punya 17 album? 17 album total, tapi Jadi waktu memang start itu bagian masih zaman kaset atau sudah CD? sudah VCD. Udah VCD ya? Sudah video dengan video ya? VCD dengan video. Oh, canggih ya, udah itu. Waktu itu Caca nyanyi lagu Mandarin Indonesia Barat, Mandarin aja sih. Mandarin aja ya? Iya. Tapi Nggak banyakan cover sih, cover tahu ya? banyakan cover. Kena masalah copyright nggak? Nah, Masa itu? di Indonesia ini harusnya Iya, iya. tanyanya ke produsernya Iya, ya, iya, iya. gitu Oh, kan. bukan urusan kamu ya? Sebenarnya bukan urusan Oke, aku, aku oke. hanya di-hire untuk Nyanyi menyanyi. aja. Kan pakai atas nama label dia sebenarnya. Cuman aku bisa jelasin bahwa zaman itu kan karena kita nyanyi lagu Mandarin, nggak ada yang ngeklaim. Oke. Karena lu di Indonesia, nggak mungkin, Iya. bahkan orang luar nggak tahu. Tidak ada klaim ya? Apalagi medsos belum ada Iya, kan. iya, iya. Kalau sekarang mungkin, nah beda nih dulu sama sekarang. Kalau copyright dulu karena lagu Mandarin nggak mungkin orang Mm-mm. luar nggak tahu, jadi dia nggak Saya tulis. saya ingat zaman itu orang main copy saja, rekam, cover ya, nggak ada masalah gitu ya. Mandarin ya. Ya, ya. Mm-mm. Barat juga waktu itu belum juga Lewat ya? masalah. Hanya ketika Bob Geldof Mm-mm. dia datang ke Indonesia, dia komplain pemerintah negara waktu itu sudah mulai. Nah, negara itu udah saya termasuk yang mau tukang koleksi kaset, tapi bajakan semua, nggak ada copyright. Iya. Oke, nah itu masa yang panjang nggak Caca jalanin dengan rekaman seperti itu? Masih ingat nggak berapa tahun proses itu? Oh enggak sih. Sebelum menjadi penyanyi yang show, go public. Sudah langsung show? Sebenarnya langsung show sih. Langsung show ya? Termasuk karena waktu itu begitu album pertama, kayak karena di Indonesia ini nggak ada. Waktu itu kan saya kayak dianggapnya kayak penyanyi Mandarin cuma lu doang gitu. Iya. Ya nggak sih zaman itu? Aku Iya, nggak iya, tahu iya. ya. Nggak banyak ya? Iya kan, nggak banyak. Jadi kayak begitu album pertama aja, begitu lagunya yang kita pilih itu populer, kayaknya udah langsung booming aja dan orang bajakan semua di mana-mana. Itu skalanya waktu itu Surabaya ya? Enggak Surabaya aja sih, seluruh Indonesia. Ya. Karena NAV kan Nggak VCD-nya pasti sudah menyebar. menyebar seluruh Maksudnya Indonesia. kegiatan kamu masih di Surabaya aja? Enggak juga, ke Medan. Banyak kan di Medan. Oh, waktu itu sudah ditanggap, diundang untuk nyanyi ke luar Medan. daerah. Iya betul. Tahun 2004 gitu. Jadi nggak pernah 2005. Caca itu seperti penyanyi lain kan kadang-kadang dia jenjangnya dari bawah menjadi home singer di satu restoran, naik klub lah, kafe atau apa-apa gitu. Pernah begitu? Kontrak? Jujur saya nggak suka justru. Oh, nggak suka? Nggak mau. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi pernah coba cuman 1-2 kali. Mm-mm. Terus saya merasa aku nggak mau. Gitu. Ya. Kayak gitu aja sih. Oke, jadi orang tua waktu itu sangat mensupport ya? Sangat support. Karena Bukannya ketakutan nih anak saya mau jadi apa gitu kan? enggak, ya justru papa saya tuh aku gak tahu, papa itu yang paling support aku. Jadi istilahnya kayak he is a biggest fans of me lah gitu. Wow. Istilahnya gitu. Jadi dia selalu support aku, selalu muji-muji aku, kelebihan kamu di sini. Itu kan penting ya buat apa? Ya. Kita tuh jadi Semangat ya, pede. pede. Nah, that's why kita jadi bisa percaya diri gitu. Ya. Saya nggak tahu zaman itu Caca lebih banyak cover lagu siapa. Saya ingat dulu ada orang mengatakan ini ada Teresa Tengnya Indonesia ini. Siapa? Penyanyinya Huang Caca. Apa ya? Pernah dengar begitu nggak? Betul banget. Justru aku batu loncatannya dari itu. Jadi waktu ada kayak perform gitu di Medan waktu itu, dia judulnya kayak Huainian Tenli, Memory Wah, of ini rindu. Memory of Teresa Teng. Teresa Jadi Teng. semua diwajibkan nyanyi lagu Teresa Teng. Nah waktu itu aku show gitu.
berapa lagu gitu. Khusus lagu Teresata. Karena waktu Boleh sedikit lagu yang dihafal yang suaranya tenlicin licin banget gitu ya. ya. Dikit. Aduh, bisa kayak sekarang udah umur. Sekarang Kalau dulu- banyak ya. Kalau dulu masih muda kan kita suara masih unyu-unyu. Jadi Iya. tipis tuh kayak Teresata Lembut. banget. Sekarang udah makin ini makin Coba sedikit. coba dikit ya. 难忘的初恋情人，你我各分东西。Kira-kira gitu deh. Waduh, cengkoknya tenlicin itu benar-benar. Udah agak hilang sih udah. Ya, oke. Jadi sejak itu kamu start, kemudian seingat kamu tuh mulai terkenal, sering menerima show itu tahun berapa? Aku gak bisa bilang kayak gitu ya, karena kan yang Gak bisa aku ya? bilang tadi ya, karena kan itu cuma proses lebih banyak, makin banyak orang kenal gitu. Tapi kalau proses show sih dari masuk ke Sanggar tadi udah show sudah sering, tapi di Surabaya gitu. Kadang-kadang di luar kota juga jobnya kan sampai Oke. Banjarmasin, Samarinda, mana-mana. Jadi ketika menikah itu sudah totally pindah ke Jakarta ya? Iya, Pindah ke Jakarta pindah ke karena Jakarta. pernikahan? Karena pernikahan. Oke, mengikuti suami yang berdomisili di Jakarta, Iya, profesi gitu. betul. Jadi suami masalah nggak kamu tetap menyanyi? Enggak, karena dari awal aku sudah jadi penyanyi. Pada saat suami itu kan baru ketemu ya. Iya. Aslinya dia Dapat jodoh suami umur- karena penyanyi? Nggak? Iya, Kenalannya karena ya? kenalannya sama papanya waktu itu. Oh. Justru papanya suka nyanyi, makanya bisa kenal sama aku. Terus dikenalin lah anaknya. Jadi nggak mungkin udah nggak boleh nyanyi lagi. Enggak, justru dia senang dapat menantunya nyanyi gitu. Tidak ada anggapan bahwa sebenarnya gini ya, sorry ya, image Betul. citra Banyak. dari masyarakat itu menganggap bahwa penyanyi itu kan suatu Betul. profesi yang kurang ini. Ada anggapan kayak gitu nggak? Memang banyak ya, tapi Pernah dari mengalami? keluarga dia enggak sih ya. Cuman memang banyak sih kayak begitu ya. Tapi kan tiap orang beda-beda ya. Makanya pada saat pacaran kan udah ngomong, lu udah tahu kan gue siapa, maksudnya ya harus bisa terima ya gitu. Jadi bisa terima, keluarganya bisa terima. Tapi kalau soal anggapan itu mungkin tergantung lah ya. Kita kan punya rekam jejak juga ya. Ya. Saya nggak macam-macam dari dulu, orang juga tahu nggak ada jelek, maksudnya nggak ada kayak gue aneh-aneh gitu kan, nggak ada gitu. Ya itu yang perlu, karena Image. kalau tidak image itu melekat, habislah sudah. Ya pernikahan pun jadi susah ya. Oke, waktu itu setelah pindah ke Jakarta masih mendapat job show nggak? Atau makin banyak gitu loh, atau gimana? Waktu itu vakum 2 tahun karena kan kita menikah sampai punya anak kan. Oh, sempat vakum ya? Oke. Sempat vakum karena ya itu fokus ke keluarga Ya, itu kan yang kita anak dulu ya. Iya, sempat hamil, sempat punya anak itu. Ya di situ sekitar 2 tahun lah. Habis itu ya manggung lagi. Pokoknya selama ada yang ngundang ya gue nyanyi terus gitu. Jadi waktu itu comeback itu, kembali show itu, Cia sudah menggunakan manajemen atau masih orang kontak pribadi? Saya nggak pernah menggunakan manajemen. Oh enggak ya? Sekarang saya selalu pribadi. Handle sendiri ya? Handle sendiri. Oke. Waktu itu masih skalanya Indonesia, luar daerah ke wilayah lain? Nah itu mulai album kelima. Jadi mulai album kelima itu Malaysia mulai kelihatan loh, kok ada dari Indonesia nih gitu. Udah, gue beli ya masternya, gue jual di Malaysia. Nah, ya syukurlah laku gitu. Waktu itu masih cover Teng Licun, Teresa Teng? Enggak, waktu itu udah album kelima itu udah lewat lah. Udah cukup populer, udah makin populer lah di Indonesia. Waktu itu masih udah lagu Kantung Tian Kantung Ti. Itu kan sampai ke Kalimantan Barat juga sudah tahu nih Wong Cia gitu. Jadi di situ ya pas tahun 2008 lah itu. Waktu itu ketika Malaysia beli rekamannya Cia itu, waktu itu kamu langsung rekaman di sana atau masih tetap Indonesia? Masih tetap di Indonesia. Yang rekam di sana cuman lagu Imlek doang sih. Cuma 2 lagu ya. Jadi nggak pernah menggunakan manajemen ya? Iya, nggak pernah. Hebat tuh. Sendiri. Jadi kalau orang mau ngundang Cia langsung kontak? Oh, kontaknya ada manajer. Oh, ada manajer. Tapi kan artinya kita manage sendiri lah sebenarnya. Jadi sampai saat ini masih rekaman nggak? Masih. Ini sekarang lagi rekaman. Sekarang ini masih rekaman album terbaru lagi ya. Ya itu problemnya, ada masalah dengan copyright nggak? Ada nggak?
Karena Kan makanya sekarang tadi kan belum selesai sebenarnya. bukan perusahaan Bukan. rekaman lagi kan. Sekarang Caca handle sendiri kan. Sebenarnya perusahaan rekaman lagi, Oh, tapi karena di Indonesia sudah tutup, di Indonesia ini udah nggak ada kayak replikasi DVD semua udah banyak tutup lah. Jadi istilahnya VCD itu udah nggak bisa jalan lah di Indonesia sekarang ya, semenjak pandemi. Jadi aku juga udah merasa nggak bisa lah nih sekarang zamannya digital. Jadi aku Ya. lemparnya semua ke YouTube kan. Tapi saya nggak nyangka begitu saya masukin baru satu tuh lagu Ocean ini. Tiba-tiba Malaysia NSR kontak. Gabung yuk, kerjasama yuk gitu. Gimana caranya bla bla udah selesai. Udah jadinya kerjasama sama NSR udah 2 album. Jadi ini dia yang bayar produksi, saya produksinya tetap di Indonesia. Dia bayar kita produksi. Ntar edarnya di sana. Oh, Gitu. Jadi kalau aku mau edar Indonesia, aku beli sama dia CD-nya. Dia kasih gua harga modal mungkin atau gimana. ya. Saya jual, siapa yang mau ya saya jualin gitu. Oh, jadi benar-benar ada hubungan pure bisnis ya. Iya. Bisnis ya. Jadi Nuansa tetap hukum jalan. itu juga ada ya. Ada kontrak-kontrak Nah, perjanjian. kontrak-kontrak ya di antara dia sama aku sih enggak ya. Cuman license segala macam tuh urusannya label juga, bukan urusan saya. Makanya dia kan lagunya apa aja nih, makanya dilihat di email dong yang punya lagu, ini bisa nggak diambil atau harus bayar biaya apa gitu-gitu. Karena kan dia edar, dia masih berupa kepingan. Di Malaysia kan mungkin hukumnya beda sama Indonesia ya, aku nggak tahu. Ya. Mereka masih pakai. Saya membayangkan ya sambil Caca sendiri sebagai penyanyinya, apakah ini handle sendiri atau dibantu suami atau dibantu manajer gimana? Bagaimana cara konsentrasinya kalau Caca juga terlibat langsung gitu? Memang kebanyakan semua ide dari saya sih. Gitu ya. Sanggup ya? Sanggup sih. Hebat ya. Iya. Karena passion sih. Passion ya. Oke. Sekarang tahun 2024. Berarti Caca sudah menekuni dunia profesionalisme penyanyi ini berapa tahun ya? Seingat Caca ini. 20 tahun. 20 tahun. Saya anggap 20 tahun karena hitung aja dari awal saya rekaman aja deh. Nah, itu kan udah kira-kira udah mulai profesional nih tahun 2004. Ini kan udah 2024 nih 20 tahun. Pengalaman dalam menghadapi zaman-zaman yang penuh perjuangan, persaingan. Tantangan ya. Muncul banyak penyanyi yang hebat-hebat sekarang. Benar. Bagaimana menghadapi persaingan seperti itu? Apakah job langsung berkurang drastis atau bagaimana gitu? Iya, tapi aminnya ya, jobnya makin banyak jadinya. Saya tahu justru itu. Ya, jobnya masih sama. Ya berarti syukur. Jadi aku ambil positifnya ya. Jadi kayak gini nih. Ya. Nggak pernah menyangka juga kalau saya bisa eksis sampai 20 tahun sebenarnya. Padahal 20 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Eksis artinya kita eksis terus, berarti ya ada terus yang undang ya. Jadi vakum hanya 2 tahun pada saat itu. Nah, jadi yang aku mau ngomong tuh, maksudnya kan tadi pertanyaannya gimana menghadapi persaingan gitu ya. Kalau bagi aku sih, aku fokus sama diri aku sendiri sih. Jadi aku nggak terlalu fokus sama orang lain. Pede aja, percaya diri dengan apa kemampuan kita ya. Ya percaya diri harus ya. Harus. Kalau nggak percaya diri nggak jalan kita. Jadi nggak tahu ini bisa jalan nggak bisa jalan, pokoknya gue lakuin apa yang gue suka. Jadi misalnya mungkin penyanyi lain dia dengan kan banyak cara ya untuk bisa populer tuh, banyak sekali cara, apalagi sekarang zamannya medsos. Ya kita tetap eksis aja gitu. Soalnya kan gue pikir apalagi pas pandemi itu saya belajar banyak tuh ya. Pandemi kan kita nggak ngapa-ngapain ya. Waduh, gue selain nyanyi kok, gue baru sadar gue selain nyanyi gue nggak bisa apa-apa loh. Gue cuma bisa nyanyi doang loh. Gue pikir gitu kan. Terus abis itu ya udah begitu pandemi selesai, nggak bisa nih, gue fokus nyanyi aja lah. Gue nggak mau kerjaan yang lain. Ini yang saya mau tanya. Selain dunia nyanyi ini, apakah Caca juga ada bidang lain, usaha, bisnis atau apa gitu loh, profesi menjadi membackup dunia nyanyi ini? Ada sebelumnya ada, tapi kayak franchise gitu sih, kayak Indomaret. Boleh nggak sih sebut gitu? Boleh nggak masalah. Ya kayak gitu-gitu saya ada. Supply barang gitu ya? Bukan, franchise. Oh, franchise ya. Okay. Franchise, jadi itu kita nggak perlu terlalu pusingin handle-nya, kita nggak usah ikut kerja lah di dalam. Kita cuma invest duit doang, itu sih. Masih jalan? Masih. Ya harus ada planning seperti itu ya. Karena kita lihat kadang-kadang ada artis-artis tertentu di dunia hiburan,
ketika menjelang dia sudah harus turun panggung, dia nggak punya apa-apa gitu. Betul. Ya. Hmm. Benar nggak? Jadi Banget. tanggapan dari Cia gini, katanya setiap zaman ada orangnya, Mm-mm. setiap orang ada zamannya. Ada time. Benar nggak gitu loh? Atau dia akan selamanya tetap eksis gitu? Itu sih, ya makanya saya juga nggak bisa tebak ya. Saya kayak gini saya juga nggak bisa ya. Kan pokoknya kita berusaha aja sih. Ya. Jadi kayak ya kayak perubahan zaman nih kan berbeda banget lah zaman dulu waktu kita 20 tahun lalu sama sekarang nih. Ya kita ikutin aja perkembangan. Oh sekarang nih ngetrennya begini nih. Oh sekarang ini anak yang dengerin Mandarin umurnya udah beda nih. Kalau dulu kan yang dulu dengan kita sekarang udah umur 70-an mungkin. Sekarang yang dengan kita oh berarti lagunya harus ngikutin nih kayaknya nih. Ya. Kayak begitu-begitu lah. Jadi lebih peka aja gitu. Lebih ya difokusin. Oke. Heeh. Eksistensi selama 20 tahun ini memang luar biasa. Saya juga ingin tahu ya, mungkin Indonesia juga ingin tahu. Untuk mempertahankan show-nya Huang Cia ini supaya tetap menarik, selain vokal kamu, tentu ada dekorasi dan kostum. Oh iya, betul. Nah itu kostum Huang Cia rancang sendiri atau ada desainer khusus? Saya nggak bisa Desainer. rancang. Saya nggak bisa rancang, jadi saya beli jadi. Beli jadi ya? Beli jadi dari. Jadi nggak khusus suruh orang rancang gitu? Desain gitu? Belum pernah saya. Oh beli jadi ya? Saya selalu beli jadi gampang, cepet dan beres. Luar biasa. Saya beli jadinya bukan banyak kan nggak di Indonesia justru malah. Oh di luar. Maaf. Kamu Saya online beli atau pergi ke sana? Online. Online ya? Online. Wah luar biasa. Iya. Online. Wah Indonesia ini rahasia. Ya ini rahasia. Kesuksesan kostum dari Huang Cia. Iya apa aja. Nanti saya nggak pernah spill sih ya beli di mana. Karena ya saya punya rencana ya. Ke depan ini kan ya never know ya kita nyanyi sampai umur berapa ya. Tapi ya mungkin bisa jual dress. Oh, maybe di rumah banyak banget tuh. Jadi saya pengen tahu ketika kamu beli kostum online itu bisa pas di badan. Oh iya, karena ada dipermak lagi, modif. Enggak sih, kebetulan badan aku misalnya size M ya. Ya aku pesennya size M semua. Size M. Terus paling kalau ada yang kebesaran dikit ya bisa gampang lah, itu bisa dipermak-permak. Iya, setahu saya dari teman-teman penyanyi itu dia sangat memperhatikan kostum yang nggak asal-asalan. Betul. Bahkan kadang-kadang harus begini begitu. Jadi ketika beli dipermak, dimodifikasi atau gimana, tambahan kurang gitu. Kalau yang saya tahu dari teman-teman penyanyi lain ya, mereka kebanyakan kayak endorse, bukan ada yang sebagian endorse, ada yang sebagian dia sewa gitu. Karena kan dia pakai sekali besok udah nggak pakai lagi, jadi ganti-ganti terus. Sewa gitu. Tapi harga sewa cukup mahal sih. 20 tahun itu tuh panjang ya, Cia. Ya, panjang. Saya ingin tanya ya, di dalam pengalaman show, saya dengar sih ada pengalaman yang kurang enak dari penyanyi itu. Misalnya ketika selesai show nggak dibayar. Minum aja nggak apa-apa, santai aja, haus. Show nggak dibayar. Atau dijanjikan sesuatu, thank you aja, hilang panitia. Pernah begini nggak? Gini, pernah satu kali aja sih untungnya. Karena waktu itu udah lama banget juga, waktu itu masih yang nemenin mama ya. Iya. Sebenarnya bukan gak dibayar full, jadi udah di DP, terus sisanya kurang. Dibayarnya cuman kurang gitu loh. Terus kan ya bingung dong loh, kenapa gitu. Gak ada alasan. Alasan dia banyak, pokoknya segitulah gitu. Ada sekali aja itu. Habis itu kita dari situ pengalaman, wah gak bisa kayak gini nih. Gak semua orang ternyata bisa dipercaya ya. Akhirnya ya bikin surat perjanjian gitu. Waktu itu gak ada surat perjanjian? Iya. Jadi gak bisa gugat ya? Iya, invoice aja gak cukup. Tapi nggak tahu lagi kok benar-benar surat perjanjian pun itu cuma untuk gertak doang sih. Benar-benar surat perjanjian kalau orang yang nggak mau bayar pun kita repot kan ya kalau masalah gini ini. Kira-kira ya yang menjalin profesi ini selain juga ada rambu-rambu bahaya seperti ini, kena tipu orang dan lain sebagainya. Cia pernah kepikiran supaya tidak jenuh? Saya nggak tahu jenuh nggak menjadi penyanyi. Kadang-kadang mungkin jenuh ya. Bisa. Di sela-sela itu Cia mengambil kegiatan lain nggak? Selama ini belum pernah ngambil kegiatan. Nah itu kan dulu pernah ada bikin podcast bersama Ucun Lin. Khusus pandemi aja, makanya waktu pandemi waktu itu pandemi ya? Iya. Khusus nggak bisa show ya, hanya bisa di tempat tertutup ya. Iya, makanya kita kayak yuk Cun ngapain kayak gitu, bikin konten apa kayak kan sekarang gitu loh. Jadi podcast
kan lagi heboh podcast. Iya, zaman itu ya. Lagi heboh podcast, Iya. ikut-ikutan dah jadinya. Iya. Yuk podcast yuk, undangnya yang teman-teman yang kita kenal-kenal dulu deh gitu. Ya. Boleh gitu kan. Ah. Begitu sudah endemi, job datang. Dia sibuk, gue sibuk. Udahlah, kita stop dulu ya sampai Desember. Ntar kalau ada kesempatan kita lihat besoknya gimana. Udah, jobnya dia makin banyak, job gue juga lumayan banyak gitu. Jadi sekarang nggak dilanjutkan lagi ya? Nggak sementara. Sayang sekali. Iya. Baik, tadi Cece kasih tahu bahwa sudah punya satu putra apa putri? Putra ya. Dengan kesibukan yang saya tahu jadwalnya cukup panjang, Iya. untuk jadwal kita podcast hari ini aja harus ngantri kan, Iya. akhirnya masuk. Nah, gimana kamu bisa membagi waktu untuk mengurus anak? Atau serahkan aja ke babysitter gitu? Gimana? Aku nggak pernah pakai babysitter sih. Oh, nggak pakai ya? Nggak pernah pakai Wow. babysitter. Terus? Ya, antara titipin ke mertua atau titipin ke mama papa gitu. Masih tetap di keluarga gitu ya? Iya. Jadi nggak menjadi anak pembantu Saya ya? nggak pernah. Saya nggak mau, takut deh. Ya. Paling takut. Dari bayi semua saya jaga sendiri. Makanya saya vakum kan 2 tahun. Oke, Cia mungkin Indonesia pengen Yes. tahu ya. Nama Anda ini kan Huang Jia, 3 huruf. Yeah. Tapi saya tahu di KTP itu nama kamu tuh Santi ada marga Sinulinga. Saya dulu waktu tahu nama kamu ada marga Sinulinga, saya bilang ini orang Batak. Ya kan? Iya, orang Batak Karo, Nah, benar. itu sebenarnya itu nama dari mana marga itu? Iya. Ini banyak juga sih yang nanya, kayak misalnya orang mau DP transfer nih. Nah, Orang selalu enggak. ditelepon. Kok nggak percaya ini benar nggak ya gitu. Nah, Telepon sama manajer kan. Ya. Baru jelasin, oh ya benar tuh Huang Jia. Ya udahlah gitu. Maksudnya kebanting banget Huang Jia kok namanya asli Santi sendiri, orang nggak kebayang banget gitu. Apalagi namanya dari Karo ya. Nah, itu sebenarnya dari papa. Papa dia namanya juga ada Sinulingganya, makanya anaknya semua ikut nama belakang dia. Nah, itu aku kayaknya di zaman-zaman dulu dia itu kayak diangkat anak gitu loh. Gimana? Pernah dengar nggak? Ya. Nah, itu aku malah kurang paham. Ada suku tertentu memang ya bisa ada ritual, ada adat ngangkat anak ya. Iya, kayak ngangkat anak supaya ngurus apa gampang atau gimana ya? Banyak alasannya. Iya, saya juga kurang. Ya, kadang ada orang Tionghoa yang anaknya harus diangkat supaya katanya percaya supaya ada keberuntungan, bisa gitu. Tapi karena ada permasalahan, dia minta mungkin jadi diadopsi anak itu dapat marga itu dan sebagainya. Tapi bukan karena ada darah Sinulingganya ya? Enggak. Jadi nggak ada sebenarnya. Berarti justru karena angkat anak dapat marga. Nah, ini banyak yang nggak tahu juga. Justru saya nama doang sih seperti namanya orang Batak Karo, tapi pada dasarnya ternyata kalau dilihat lagi ke atas, ternyata mama saya punya mama lagi, berarti neneknya itu asli orang Blitar, Jawa. Asli. Oh, kamu punya darah Blitar. Jawa ya, Blitar. Jawa, iya. Nggak full 100%. Ya, habis wajahnya kan oriental, Cindo banget tapi gitu. aku kalau ke Malaysia, orang Malaysia bilang muka aku nggak kayak orang Chinese gitu. Nggak tahu kayak orang apa deh. Ya, oke. Dalam masalah Cindo ini sekarang kan ini muncul ya viral istilah Cindo. Iya, Cindo. Padahal secara resmi negara pemerintah Indonesia sudah keluarkan suatu aturan sebutan untuk keturunan Tionghoa ya Tionghoa. Ya. Nah, kamu ada masalah nggak misalnya ada dengan kata-kata Cindo dengan Tionghoa? Justru aku malah lucu ya, ini aku nggak tahu ya. Aku merasa malah Cindo itu positif. Sesuatu yang positif. Artinya ya saya lihat medsos kadang-kadang netizen komen Cindo, berarti orang udah bisa terima. Iya. Benar nggak sih? Ya. Orang lebih bisa terima dibanding orang yang zaman dulu. Orang nggak tahu deh zaman dulu tuh di brainwash apa kok bisa sama orang Tionghoa begitu. Maksudnya ya I don't know lah, nggak mau ngomong soal ini terlalu sensi ya. Nanti malah salah paham gak enak. Padahal justru saya senang. Di podcast ini juga mendapat protes. Ini mungkin Indonesia harus paham juga mendapat protes bahwa kita sudah diakui dengan sebutan Tionghoa. Jangan pakai Cindo dong gitu kan. Oh, ada gitu ya sebenarnya kita udah kasih tahu bahwa Cindo ini sekarang bahasa gaul dan sebuah istilah yang diviralkan. Revolusi. Yang penting kita harus tahu itu digunakan konotasinya negatif atau positif kan gitu loh. Kalau negatif ya kita enggak. Tapi kalau positif ya fine-fine saja. Tapi aku positif ya. Namanya juga kalau dulu kan Tionghoa, artinya orang merasa kayak
oh lu masih berdarah Cina banget gitu loh. Iya. Berarti lu bukan orang Indonesia. Tapi kalau Cindo artinya lu udah bisa terima Cina Indonesia kan. Chinese Indonesia sebenarnya. Chinese ya, sorry ya. Berarti Chinese Indonesia, berarti orang Chinese yang di Indonesia berarti udah bisa mereka maksudnya terima lah gitu. Ya. Nah, Sebagai bagian ya Indonesia. mungkin sedikit ya pendapat subjektif pribadi kamu. Coba ceritakan kepada Cindonesia. Yeah. Sebagai penyanyi profesional yang sudah skalanya ya saya katakan sudah besar, top gitu. Kamu merasa nggak sebagai penyanyi ini ada kontribusi bagi negara ini? Positif nggak gitu loh? Positif nggak? Maksudnya lagu Madara apa Indonesianya nih? Nggak apa, profesi sebagai penyanyi itu membawa kebaikan nggak untuk negara atau apa gitu loh di dunia hiburan kamu? Harusnya ini kan hiburan ya. Harusnya menghibur kan, namanya menghibur berarti kan sesuatu yang positif harusnya ya. Ya. Kalau netizen nangkepnya positif. Ya. Untuk balance juga ya. Ya. Mungkin bagi orang yang saat ini yang interest ke lagu Madara itu kan masih selama ini masih orang Chinese Tionghoa. Tapi mungkin seiringnya berjalan medsos segala macam mungkin bertambah merambah ke mungkin nggak harus ras Chinese doang yang dengerin lagu Madara, kan buktinya Korea juga mereka bisa, mungkin Chinese juga bisa. Menurutku sih nggak ada ya apa gimana jelasinnya kayak berat ya. Gue nggak biasa ini sih atau gini, kata-kata ya. Ada coba sampaikan begini. Ada nggak sebagai seorang penyanyi itu kamu merasa bahwa saya berkontribusi kok bagi negara ini. Saya sebagai bangsa Indonesia yang juga bagian dari bangsa Indonesia ini, walaupun saya nyanyi Mandarin gitu. Berat ya? Ada nggak? Bentar ya. Sebenarnya meningkatkan ekonomi kok. Soalnya gini, aku nggak merasa kayak lagu Mandarin tuh terlalu disupport gitu sih. Gitu ya, masih segitu. Karena gue 20 tahun loh nyanyi, tapi gue nggak terlalu dikenal tuh. Iya. Yang kenal saya cuma orang lingkungan tersendiri. Lingkungan kalangan tertentu gitu. Gitu aja. Komunitas Cindo ya. Iya, tapi kayak hal-hal gini kan nggak perlu kita minta support aku dong, nggak. Kalau orang memang merasa ini bisa jadi kontribusi segala macam, mereka akan dukung kan gitu. Mereka akan dengan nggak perlu kita minta, kita begging, mereka akan saya lihat nih ada penyanyi Mandarin nih cukup oke nih sampai ke luar negeri bawa nama Indonesia, maybe mungkin dilirik. Tapi sejauh ini kan belum ya. Oke, dalam show itu kadang-kadang pernah nggak Caca tampilkan selain lagu Mandarin juga nyanyiin lagu Indonesia atau lagu Barat? Ada nggak? Kalau wedding kadang-kadang orang mau dong dikit lagu Barat bisa, lagu Indonesia bisa gitu. Baik. Bisa aja. Nah, saya ini ada pertanyaan. 20 tahun berkarir sebagai penyanyi profesional. Mungkin biasanya show-nya itu kadang ada penyanyi pembuka atau pengantar lain sebagainya. Ada nggak keinginan suatu kali Caca itu bikin konser tunggal, kamu sendiri punya konser? Ada keinginan nggak? Ada sih, tapi nanti ya tunggu momen pas ya. Jadi kayak misalnya entah anniversary album saya yang ke-20 mungkin. Oke. Atau saya berkarya 25 tahun mungkin. Jadi harus ada ini. Dan aku pengennya nanti itu aku nggak mau ada keuntungan di situ, jadi benar-benar amal. Oke. Nah, profesi kamu sebagai penyanyi, menurut anggapan kamu ya, ada nggak sumbangsih atau kontribusi kepada masyarakat dengan cara kamu nyanyi begini? Ada banget. Ada banget ya? Ada banget, bikin orang happy. Musik itu kan balance ya. Benar. Kita nggak bisa hidup tanpa musik. Kadang-kadang kita pikirkan ini grup lawak, dulu kan ada grup lawak Sri Mulat. Hanya lawak aja. Apa kontribusinya? Iya, membuat orang yang stres lagi ini happy kan ya. Nah, terus kita kan bawa lagu-lagu kita populerkan di Indonesia. Jadi orang tetap ngikutin kan. Perkembangan lagu-lagu di luar dibawa ke Indonesia. Jadi profesi apapun juga boleh saya katakan gitu ya. Nggak tahu kamu setuju nggak pendapat saya? Apapun profesinya, dia tetap punya kontribusi, punya sumbangsi kepada masyarakat dan negara sesuai bidangnya, gitu ya. Nah mungkin Caca bergerak di bidang hiburan ini, pasti. Buktinya kan sekarang makin melebar. Iya. Artinya dulu penyanyi Mandarin cuma mungkin Caca berapa biji aja. Iya. Sekarang kan makin great ya kalau kita lihat kan. Iya dong, makin besar. Malah mungkin
secara nggak sadar Mhm. orang melihat video di YouTube kamu nyanyi itu menginspirasi dia, kamu menjadi Aku pengen jadi ya seperti kayak itu kan, betul bisa betul gitu betul. ya. Nah, lucunya nih, ini pengalaman yang mungkin, yang baru nyanyi 5 tahun mungkin nggak ada pengalaman ini yang 20 tahun nyanyi Ya. pengalamannya begini, begitu ketemu orang ya, ketemu orang yang lihat, "Oh Cicia, aku ngefans banget sama kamu, aku Apa dibilang? dari SD aku sudah dengerin lagu kamu." Itu banyak banget, "Dari kecil aku udah dengerin lagu kamu sampai sekarang," kayak gitu. Itu lucu, jadi Itu 20 yang saya tahun bilang ini kontribusinya. lucu, Ternyata tanpa sadar betul, kita sudah menebarkan sesuatu yang positif, iya, inspirasi, menginspirasi, motivasi betul kan. betul betul. Jadi Ada gitu ya? iya, aku berasa begitu sih. Wow. Ya baik. Nah, dalam menekuni karir yang 20 tahun mungkin masih terus lagi, kamu ada pikiran kapan mau pensiun? Ada pikiran pensiun nggak? Dulu waktu mau nikah tuh pikir habis nikah kali, kan kita nggak Selesai? tahu ya, barangkali kita nggak tahu nikah tuh seperti apa, Iya pernikahan benar. nggak ngerti kalau belum dijalanin. Jadi anak-anak muda kan pikirannya tuh Ya. pernikahan tuh apa sih, setelah itu pikir apa sih habis nikah paling ya udah nggak usah nyanyi lagi gitu pikirannya. Tapi ternyata setelah menikah, oh begini dong menikah, nggak bisa, aku tetap harus nyanyi, bosen juga ya, kita harus balance juga lah, jadi enak, oh bisa nyanyi juga, gitu. Jadi ya aku nggak bisa bilang kapan pensiun, mungkin sampai nggak ada yang mau undang saya lagi tuh saya pensiun gitu kali. Oke. Kalau selama masih ada yang undang ya ayo lanjut sok gitu. Mm-mm. Kalau nggak ada yang undang. Oke, 20 tahun karier ini. Ya. Masih ada hal-hal tertentu nggak yang kamu pikir belum kamu wujudkan, yang ingin kamu capai di dalam menekuni profesi ini dan belum terwujud, itu ada nggak? Mungkin Materi cukup kali ya? cukup Dari hasil itu udah lumayan ya? lumayan. Saya tahu honornya tinggi kok. Jadi yang belum terwujud ada nggak? Sebenarnya cita-cita belum terwujud. Belum ya? Cita-cita aku nggak terwujud sebenarnya, kan cita-cita kita dari muda dulu tuh pengennya tuh go internasional sampai ke Cina, market yang luas, yang bener-bener, kan gue idolanya kayak misalnya Coco Lee, Zhang Huimei, Oke. Tan Lee Chun, itu semua idola. Iya, Jadi iya. otomatis kita pengen kayak mereka dong gitu. Jadi sasaran saya ke sana sebenarnya, tapi kan nggak segampang membalikan tangan, banyak faktor ya. Banyak faktor, kayak orang tua juga harus nekat nih, mau kayak gitu orang tua harus support Ini nekat. mudah-mudahan ada promotor yang mau mengangkutnya. Amin. Ya. Gitu kan, tapi kan itu kan masih muda, kita masih banyak kesempatan. Tapi kalau udah umur segini mungkin jalurnya lain lagi ya, nggak Oke. mungkin kayak dulu kita mau, udah beda lah. Kalau umur segini mungkin ya bisa sanggup begini ya kita jalanin Ya aja ini gitu. kan kita katakan kalau bahasa Mandarin itu mungsiang ya. Mungsiang. Dream atau cita-cita yang belum Mm-mm. terwujud ya. Iya belum terwujud. Masih mau tetap memperjuangkan itu? Agak sulit ya kayaknya. Sudah, karena usia. Iya karena usia. Iya. Kecuali ada memang ajang di luar yang untuk usia segini, Mm-mm. ada nggak gitu? Ya. Ya saya mau aja sampai Oke. sekarang. Oke, ya. Saya ingin tanya juga dalam proses begitu panjang ini, 20 tahun lebih ini, tentu banyak pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang tidak menyenangkan pasti ada juga. Mungkin saya kurangi yang pertanyaan Yang menyenangkan, Oh. yang tidak menyenangkan. Justru yang tidak Kenapa? menyenangkan. Supaya bisa mengajarkan kepada Cindonesia untuk tahu bahwa ini ada pengalaman kurang bagus nih yang saya alami, jangan terjadi gitu. Ada nggak? Atau nggak ada? Pasti ada lah, sebentar. Tapi kan banyak Seperti apa banget ya kita nyanyi. Ambil salah satu aja. Yang nggak menyenangkan ya. Kaget ya. Pertanyaan surprise. Surprise jadi Ada nggak? mikir. Pasti banyak, tapi saya harus mikir pelan-pelan nih. Ditipu. Kalau ditipu pasti ada, tapi Iya. kan ya maksudnya itu masih biasa ya. Nah, kalau menyenangkan banyak nggak? Nah ini juga susah karena terlalu banyak yang menyenangkan. Show sukses gitu. Kalau sukses pasti menyenangkan ya. Semua show bagi saya menyenangkan. Menyenangkan. Yang penting bisa menghibur, orang senang, orang bisa ikut happy, itu bagi saya sukses. Oke. Tuh. Jadi nggak tahu ya, atau terlalu banyak sampai. Ada nih, baru aja kejadian nih. Sebenarnya dulu pernah kejadian sekali, ini yang kedua kali, pas mau nyanyi suara aku nggak ada. Itu aku stres. 2 kali nih kejadian sama aku. Mendadak atau beberapa hari sebelumnya sudah begitu? Tiba-tiba sakit meriang, malamnya harus nyanyi, karena nyanyi itu maksa kan, harus teriak. Padahal kan posisi sakit, maksa malah radang. Besoknya ada job lagi dong.
Besoknya nggak bisa, gua datang ke cek sound, gue bilang suara nggak ada, udah gue kasih makan apa lah semua masuk lah, obat apa buat terus paksain. Waktu cek sound nggak ada suara, saya berharap dalam waktu 2 jam tiba-tiba mujizat aja, ternyata nggak ada suara, aku minta maaf gitu. Itu bukan karena stres ya? Bukan, karena tadi kan kebetulan meriang, yang namanya sakit kan mungkin bawaan dari anak, dia sakit tular ke kita, bisa gitu. Bukan karena jadi abis itu udah nggak bisa nyanyi, saya minta maaf dong sama orang, tapi saya udah dandan, udah cantik semua, udah pakai baju, saya minta maaf ya nggak bisa nyanyi, suara saya kayak gini, ya aku nggak enak banget. Serak atau memang nggak ada suara? Kayak hilang gitu loh, gimana sih, kayak ada. Karena saya pernah nonton satu film kalau nggak salah, ada kasus seperti itu, Gimana? tapi karena dia stres, suara nggak ada. Tapi ketika harus tampil, suaranya kembali. Nah itu belum pernah tuh kayak Saya gitu. pikir ini inspirasi dari Caca, bukan? Ini kebetulan aja filmnya. Jadi ini bener-bener sakit kayak orang batuk gitu loh, kayak orang batuk, kayak flu gitu loh. Makanya kalau ada orang nanya nih, nyanyi itu pantangannya ada nggak sih? Banyak Ya. banget nih orang nanya. Nggak boleh makan Nggak goreng-goreng boleh yang makan gini pedas. gitu. Sebenarnya itu bukan, nggak terlalu mempengaruhi kita bisa nyanyi apa nggak bisa keluar suara apa nggak bisa keluar suara. Tapi intinya lebih ke jangan sampai kita sakit sebenarnya. Ya. Itu kan makanan-makanan yang bikin lu sakit sebenarnya. Jadi tipsnya sebagai penyanyi dengan suara yang mulus, Iya. ada pantangan nggak? Nggak ada kalau bagi Nggak saya, ada ya? nggak ada. Jadi hantam aja makanan goreng-gorengan ya? Tapi nggak gitu juga. Sambel. Nggak kan, balik lagi, jangan sampai sakit kan, jangan Ya. sampai radang. Kalau kita makan gorengan kita radang, makan sambal kita juga bisa radang. Kalau radang otomatis ada riak keluar suara bunyinya beda. Jadi tipsnya ya latihan. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Cia sebagai penyanyi Mandarin kan tadi sudah saya tanya banyak hal ya. Pernah nggak dalam menekuni profesi ini mengalami pengalaman yang tidak enak, didiskriminasi gitu? Ada nggak? Diskriminasi ya. Ya mendapat perlakuan rasis lah apa karena kamu penyanyi Mandarin gitu? Pernah nggak? Enggak sih. Nggak ada ya? Karena enggak, karena nggak, ini pasti ada sebabnya dong. Karena kita nyanyi di lingkungan kita sendiri. Oke. Ya misalnya ada petugas keamanan lah, begini begitulah. Enggak sih. Zaman dulu seperti cerita Rani kan mau nyanyi lagu Mewah aja nggak boleh. Betul, mungkin karena beda zaman ya. Mungkin zaman aku tuh pas sudah terbuka ya. Pas siapa? Soeharto, Lengser, ya. Gus Dur, nah, Megawati. Itu mulai Mandarin dibuka. Iya. Zaman Gus Dur. Sudah zaman Gus Dur semua dibuka ya kan. Jadi radio jadi radio Mandarin semua gitu, tiba-tiba ada muncul satu Mandarin. Mulai situlah saya juga mulai dari situ. Ya, salah satu poin dari obrolan kita tadi ya Indonesia, Caca mengatakan pernah ada orang datang menikmati show-nya, bilang sejak SD dia sudah mendengarkan lagunya dan dia senang ya, mendapat motivasi dan inspirasi ya. Nah mungkin sebagai penutup ya, saya ingin Huang Caca memberikan closing statement, mungkin beberapa kata yang bisa memotivasi bahwa profesi sebagai penyanyi profesional ini begini, dan memang sesuatu yang berharga, bukan tidak berharga. Ya seperti itu. Apa? Saya nggak pernah mikir ke situ, soalnya bentar ya, mikir dulu ya. Saya nggak pernah mikir sampai ke situ karena pokoknya pasti ada pikiran, cuma mendadak gagal. Jadi gini, kalau terhadap nyanyi ini sebenarnya ini kerjaan yang sebenarnya saya nggak merasa ini bukan kerja. Jadi saya nyanyi itu karena memang passion saya. Jadi saya nggak merasa ini kerja. So walaupun kita banyak tantangan, kita jatuh, itu kita bangkit sendiri. Kita bisa bangkit sendiri karena kita suka. Saya coba merumuskan kata-kata kamu. Coba. Bahwa kamu menjalani profesi penyanyi itu bukan merasa itu suatu pekerjaan, suatu rutinitas, tetapi kamu menjalaninya karena memang ya begitulah gitu loh ya. Iya, saya full, jadi full. Saya benar-benar suka di bidang ini. Dan bukan menjadi beban, toh? Enggak jadi beban. Jadi saya rekaman detail itu, rekaman tuh prosesnya panjang tuh. Katanya lu rekaman bikin video susah banget gitu. Maksudnya bikin video klip rekaman itu kan bukan suatu hal yang gampang ya. Tapi kita jalani sampai 17 album tuh. Oke. Saking saya
minati Jadi menjalaninya enjoy saja. enjoy banget. Itulah proses, tidak ada beban. Tidak ada beban. Makanya Saya tidak eksistensi merasa 20 tahun itu dari situ. jadi jalan saja Betul. seperti air yang mengalir. Iya, jadi saya nggak peduli mungkin mungkin suatu hari waktu dulu saya berpikir suatu hari akan tergerus ya dengan penyanyi-penyanyi baru yang muda-muda ya kan. Ya. Tapi ya kenyataannya begitu saya terus berkarya tetap aja bisa ikut berbarengan lah sama mereka. Nah, Cia merasa itu ancaman nggak pendatang-pendatang baru? Enggak sih. Jalan bareng gitu istilahnya. Jalan bareng kan? Iya jalan bareng. Nggak masalah karena kan ya itu kayak kayak Kakak bilang tadi the time. Ya, waktu ada orangnya, orang ada waktunya. Iya, benar kan? Ya. Nggak mungkin kita terus dong. Bosen juga ya lama-lama. Itu sikap positif ya Cia. Kalau penyanyi yang lain ada merasa bahwa kamu tuh saingan dia nggak? Harusnya. Pernah ada pengalaman gitu nggak? Gitu. Harusnya ya sebagai ketemu di satu manusia panggung, pasti ada lah ya. Pasti ada. Persaingan. Pasti ada. Cuman ya gimana kita berpikir positif aja gitu. Yang penting dari kita. Yang penting dari kita. Kita tidak. Kan semuanya dari otak kita sendiri. Tidak demikian terhadap mereka. Iya. Soal mereka terhadap kita itu lain masalah. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Oke. Iya. Indonesia mungkin obrolan kita dengan waktu yang singkat ya. Kurang dari 1 jam. Kita sudah banyak mengulik, menggali apa pandangan seorang Huang Jia. Ya sebenarnya idola saya juga. Karena saya juga suka Teng Li-jun zaman itu. Dan kita sudah menjadi teman karena beberapa kali kerjasama bikin lagu Imlek. Waktu masa COVID kita juga pernah bikin Asa untuk Indonesia. Ya, ini udah terjalin ya. Dan saya merasa bahwa apa yang dia sampaikan mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan inspirasi bagi Anda. Saya Hasan Karman, podcast Cindonesia.